Itu adalah kunjungan biasa ke pasar pada pukul 2 siang. Namun tiba-tiba seorang wanita memegang lengan saya. Beri saya 300.000 rupiah, saya akan melayani Bapak. Seketika pikiran saya menjadi kosong. Apa katanya maksudnya benar-benar itu? Saya menatap wanita yang terlihat berusia sekitar 55 tahun ini lagi. Wah, bentuk tubuhnya ternyata lebih bagus dari dugaan saya. Riasan wajahnya tebal dan bajunya pun ketat. Tidak kusangka hal seperti ini terjadi padaku. Jantung saya mulai berdegup kencang. Bagaimana tidak akan mengecewakan kok? Sentuhan tangannya saat memegang pergelangan tangan saya terasa lembut. Bahkan wangi parfumnya seolah sudah dipersiapkan dengan matang. Saya tidak peduli lagi dengan pandangan orang-orang di sekitar. Wanita ini ternyata lebih menarik dari yang saya kira. Ini adalah tawaran pertama yang saya terima selama 50 tahun hidup saya. Kita harus pergi kemana? Akhirnya saya yang bertanya lebih dulu. Saat itu saya sadar saya sudah benar-benar tergoda. Tapi ini belum apa-apa. Ada kebenaran mengejutkan yang tersembunyi di balik uang 300.000 rupiah itu. Sebelum video dimulai, subscribe dan like dari kalian akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Semuanya gratis, jadi saya akan sangat berterima kasih jika kalian menekannya. Kalau begitu, mari kita mulai cerita hari ini. Pukul 2 siang, terik matahari di pasar tradisional membuat keringat bercucuran di dahi Pak Budi. Pria berusia 50 tahun itu kini sudah benar-benar terbiasa dengan kehidupan sehari-harinya yang sebatang kara. Keluar rumah untuk membeli bahan makan siang adalah satu-satunya kegiatan rutinnya. Hari ini masak sayur asem saja kali ya. Sambil memikirkan itu, dia melewati lapak sayuran. Tiba-tiba tangan seseorang menyentuh lengannya dengan lembut. Pak Budi yang merasakan sensasi seperti tersengat listrik pun terkejut dan menoleh ke belakang. Seorang wanita berusia sekitar 55 tahun berdiri di sana. Pak Budi mengenalnya, namanya Bu Sari sesuai papan nama di lapaknya. Biasanya dia adalah pedagang sayur biasa, tapi hari ini ada yang berbeda. Dia memakai riasan tebal dan mengenakan blus yang jauh lebih ketat dari biasanya menonjolkan lekuk tubuhnya. Pak Budi merasakan pandangannya tanpa sadar tertuju ke sana. Aneh sekali, penampilannya benar-benar berbeda dari biasanya. Bu Sari melangkah lebih dekat ke arah Pak Budi. Begitu dekat hingga suhu tubuhnya bisa terasa. Ada waktu sebentar, bisiknya. Ada getaran aneh dalam suaranya, tapi di saat yang sama terdengar menggoda. Jantung Pak Budi mulai berdetak sedikit lebih cepat. Apa ini, ada apa ini? Kalau ada 300.000 rupiah, kita bisa bersenang-senang, kata Bu Sari. Mendengar ucapan itu, Pak Budi terpaku. Pikirannya mendadak kosong. Dia merasakan orang-orang di sekitar mulai menoleh. Apa yang dilakukan Sari itu? Kenapa bicara sedekat itu dengan laki-laki? Suara kasak kusuk para pedagang lain mulai terdengar. Wajah Pak Budi seketika memerah padam. Benarkah maksudnya itu? Dan bukankah semua orang mendengarnya? Dia meragukan telinganya sendiri. Selama 50 tahun hidup dia belum pernah menerima tawaran seperti ini. Dia melirik cepat ke sekeliling, beberapa pedagang sedang mencuri pandang ke arah mereka. Pria itu terlihat mencurigakan kan? Sari belakangan ini aneh, tidak jualan malah melakukan apa sih? Suara bisikan semakin keras. Pak Budi merasa sekujur tubuhnya memanas. Berdiri di sana sambil menerima tatapan seperti itu sungguh menyiksa. Bu Sari dengan lembut memegang pergelangan tangan Pak Budi. Sentuhannya halus dan hangat. Aroma parfum yang lembut menggelitik ujung hidungnya. Pak Budi merasakan tubuhnya bereaksi. Jantungnya berdegup kencang dan mulutnya terasa kering. Di saat yang sama, tatapan orang-orang semakin tajam. Wah, mereka mencurigakan sekali. Apa Sari sudah gila? Suara-suara itu terdengar makin jelas. Pak Budi merasakan emosi yang rumit bercampur aduk. Rasa malu, bingung, dan gairah yang aneh. Bagaimana tidak akan rugi kok? Suara Bu Sari terdengar semakin lembut. Di matanya selain keputusasaan ada sesuatu yang lain. Pak Budi bingung. Apakah hal seperti ini benar-benar terjadi? Pada orang biasa sepertiku rasa penasaran dan hasrat bergejolak bersamaan. Karena sudah terlalu lama hidup sendiri, dia merindukan kehangatan seorang wanita. Apakah ibu benar-benar bermaksud begitu? Tanya Pak Budi hati-hati. Dia merasakan suaranya sendiri gemetar. Bu Sari mengangguk dan tersenyum penuh arti. Sepertinya Bapak sedang kesepian. Kata-kata itu menusuk hati Pak Budi. Sepertinya wanita itu bisa melihat situasi dirinya dengan tepat.
Bagaimana dia tahu apa aku terlihat begitu kesepian? Pak Budi ragu sejenak. Secara akal sehat ini aneh, tapi secara emosional sulit untuk ditolak. Sentuhan tangan Bu Sari semakin lembut. Kemana kita harus pergi? Akhirnya Pak Budi membuka mulut. Kata-kata itu keluar begitu alami sampai dia sendiri terkejut. Rumah Bu Sari berada di lantai 2 sebuah rumah kontrakan yang rapi di belakang pasar. Pak Budi mengikuti wanita itu menaiki tangga sambil merasakan detak jantungnya makin cepat. Benarkah ini akan terjadi? Segala macam imajinasi melintas di kepalanya. Bersamaan dengan itu muncul sedikit rasa bersalah. Apa ini benar? Tapi kan ini sama-sama mau. Melihat Bu Sari berjalan di depannya, Pak Budi memperhatikan bentuk tubuh wanita itu. Tubuhnya masih terjaga dengan baik untuk seusianya dan cara berjalannya pun anggun. Ternyata lebih menarik dari yang kupikirkan. Begitu pikiran itu muncul, Pak Budi memarahi dirinya sendiri. Jangan berpikir terlalu kotor. Saat Bu Sari membuka pintu berbeda dari dugaan, terlihat sebuah kamar kontrakan yang tertata sangat rapi. Interior yang bersih dan pencahayaan temaram membuat suasana rumah terasa hangat. Silakan masuk, kata Bu Sari sambil menutup pintu setelah mempersilakan Pak Budi. Saat itulah Pak Budi benar-benar menyadari bahwa mereka hanya berdua di ruang itu. Aroma-aroma terapi yang lembut memenuhi ruangan. Wangi lavender yang sepertinya punya efek menenangkan. Tubuh Pak Budi mulai sedikit rileks. Mau minum sesuatu, tanya Bu Sari, tapi Pak Budi menggeleng. Saat ini situasi itu sendiri lebih penting daripada hal lain. Bu Sari berdiri di hadapan Pak Budi. Dengan hati-hati tangannya menyentuh kancing kemeja Pak Budi. Napas Pak Budi terasa tercekat. Sudah lama sekali dia tidak merasakan sentuhan wanita. Dia benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini. Namun tiba-tiba terdengar suara kasar dari luar jendela. Dak-dak. Wajah Bu Sari seketika berubah pucat pasi. Sikap santai dan menggoda yang tadi dia tunjukkan lenyap tanpa bekas. Berganti dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Pak Budi panik. Ada apa? Kenapa tiba-tiba begini? Tangan Bu Sari terlepas dari kemeja Pak Budi. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Siapa ada apa ini? Tanya Pak Budi, tapi Bu Sari tidak menjawab dan hanya menatap ke arah jendela. Suara di luar jendela semakin keras. Brak, brak, brak. Kali ini suara hantaman benda keras ke dinding. Pak Budi mulai merasa cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bingung melihat perubahan drastis pada Bu Sari. Wanita yang beberapa menit lalu menggodanya kini tampak seperti orang yang berbeda. Suara pria kasar terdengar dari luar jendela. Sari, aku tahu engkau di dalam. Suaranya terdengar tidak jelas seperti orang mabuk. Bu Sari mencengkeram lengan Pak Budi. Tangannya sedingin es. Pak Budi baru sadar ada yang tidak beres. Ini bukan pertemuan biasa. Berbagai dugaan muncul di benaknya. Apa pria itu suaminya atau mantan suaminya, situasinya menjadi semakin rumit. Pak Budi merasa dirinya terseret ke dalam masalah. Suara di luar jendela semakin beringas. Brak, brak, brak. Kali ini suara gedoran langsung ke kaca jendela. Getaran yang seolah akan memecahkan kaca terasa sampai ke dalam ruangan. Pak Budi merasa jantungnya mau meledak. Dia tidak pernah bermimpi akan terjebak dalam situasi seperti ini. Bu Sari merapat padanya. Tubuhnya sepenuhnya bersandar pada Pak Budi. Kehangatan tubuhnya terasa, tapi di saat yang sama ketakutannya juga menular. Tolong saya, pinta Bu Sari dengan suara bergetar. Pak Budi akhirnya mulai memahami situasinya. Jadi karena ini dia menawarkan 300.000 rupiah. Dia benar-benar butuh bantuan. Tapi dia masih tidak mengerti kenapa harus dengan cara seperti itu. Siapa orang itu? Tanya Pak Budi hati-hati. Ekspresi pedih melintas di wajah Bu Sari. Mantan suami saya. Mendengar jawaban itu, Pak Budi mengangguk. Benar dugaannya. Suara pria di luar semakin menjadi-jadi. Kalau tidak buka pintu, aku akan masuk lewat jendela. Bu Sari mencengkeram ujung baju Pak Budi dengan erat. Kami sudah cerai 6 bulan lalu, tapi dia terus begini. Ada keputusasaan dalam suaranya. Perasaan Pak Budi campur aduk. Awalnya dia mengharapkan pertemuan romantis, tapi kini dia berada di situasi yang sama sekali berbeda. Namun dia tidak bisa membiarkan orang yang ketakutan ini begitu saja. Pak Budi sendiri terkejut dengan pemikirannya itu. Sejak kapan dia jadi peduli pada orang lain, dia pikir rasa kepeduliannya sudah tumpul karena terlalu lama hidup sendiri. Tenanglah,
Saya akan di sini menemani ibu, kata Pak Budi sambil menutupi tangan Bu Sari dengan tangannya. Saat itu dia merasakan emosi yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan. Dari tatapan Bu Sari, padanya pun terasa ada rasa terima kasih yang mendalam. Suara di luar jendela mereda sejenak. Tapi keduanya tidak bisa lengah. Pak Budi sama sekali tidak bisa memprediksi bagaimana situasi ini akan berakhir. Dia benar-benar tidak menyangka hari ini akan menjadi hari paling tak terduga dalam hidupnya. Saat suara di luar benar-benar senyap, Pak Budi menghela napas lega. Tapi wajah Bu Sari masih tegang. Sudah pergi, tanya Pak Budi pelan, tapi Bu Sari menggeleng. Belum. Justru saat hening begini lebih berbahaya. Keputusasaan masih terdengar jelas dalam suaranya. Pak Budi menatap wajah Bu Sari lekat-lekat. Bekas riasan yang luntur terlihat jelas dan bibirnya gemetar. Orang ini benar-benar butuh bantuan. Pak Budi terkejut dengan dirinya sendiri. Gairah atau harapan yang dia rasakan di awal tadi sudah lenyap entah kemana. Gantinya muncul keinginan untuk melindungi wanita ini. Waktu berlalu hingga larut malam. Bu Sari memasakkan mie rebus sederhana, tapi keduanya tidak bisa makan dengan benar. Ketegangan membuat makanan sulit ditelan. Maafkan saya, kata Bu Sari tiba-tiba sambil menunduk. Saya menipu Bapak dengan cara seperti ini. Setelah mendengar ucapan itu, Pak Budi akhirnya mengerti semuanya. Jadi dari awal tujuannya memang bukan itu. Dia merasakan kekecewaan yang aneh sekaligus rasa lega. Rasa kecewa yang dia sendiri tidak mengerti. Kenapa ibu menggunakan cara seperti itu? Tanya Pak Budi. Bu Sari tersenyum getir. Jujur saja saya terlalu takut sendirian. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi kalau saya cuma minta tolong, biasa rasanya tidak akan ada yang mau datang. Hati Pak Budi terasa nyeri mendengarnya. Seberapa putus asanya dia sampai memilih cara seperti itu. Jadi, dengan cara yang bisa menarik perhatian laki-laki, suara Bu Sari makin mengecil. Pak Budi merasa bimbang. Ada rasa tertipu, tapi di saat yang sama dia memahami situasi wanita itu. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu depan. Klik, klik, suara gagang pintu diputar. Wajah Bu Sari kembali memucat. Dia punya kuncinya, katanya dengan suara bergetar. Jantung Pak Budi kembali berpacu cepat. Gawat, dia benar-benar masuk. Terdengar suara pintu terbuka perlahan. Langkah kaki terdengar dari arah pintu masuk. Langkah yang lambat tapi pasti. Pak Budi menyembunyikan Bu Sari di belakang punggungnya sambil menatap ke arah pintu. Apa yang bisa dia lakukan di situasi seperti ini, tubuhnya kaku karena tegang. Namun saat melihat orang yang muncul di balik pintu, Pak Budi terkejut. Bukan pria kasar yang dia bayangkan, melainkan seorang nenek berusia sekitar 60-an. Penampilannya rapi dengan wajah yang teduh. Sari, kamu tidak apa-apa? Tanya nenek itu dengan nada khawatir. Bu Sari keluar dari balik punggung Pak Budi dan menjawab dengan wajah bingung. Ibu kok bisa ada di sini? Pak Budi tidak mengerti situasinya. Ibu? Lalu siapa pria tadi? Pikirannya makin kacau. Nenek itu menatap Bu Sari dengan cemas. Tetangga bilang si Yanto datang lagi. Mendengar nama Yanto, wajah Bu Sari menggelap. Pak Budi baru sadar kalau Yanto adalah nama mantan suaminya. Tapi Bu, sekarang sudah aman, kata Bu Sari sambil menunjuk Pak Budi. Bapak ini yang menolong saya. Nenek itu baru benar-benar menatap Pak Budi. Tatapannya menyapu wajah Pak Budi lalu kembali ke Bu Sari. Sari, ibu kan sudah bilang jangan pakai cara begini. Ada nada khawatir dalam suara ibunya. Pak Budi makin bingung. Maksudnya cara begini. Bu Sari menunduk dan menjawab, tidak ada cara lain, Bu. Tapi kalau kamu menipu laki-laki seperti ini, Pak Budi menajamkan telinganya mendengar ucapan nenek itu. Menipu laki-laki. Berarti bukan cuma aku yang tertipu. Saat itu Pak Budi sadar dia berada dalam situasi yang benar-benar berbeda. Bu Sari memohon pada ibunya, Bu, Bapak ini beda dari yang lain. Apanya yang beda? Nenek itu menatap Bu Sari dengan tajam. Pak Budi merasa terasing padahal mereka membicarakan dirinya. Yang lain itu maksudnya apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Rasa penasaran dan curiganya makin besar. Nenek itu kemudian berbicara langsung pada Pak Budi. Pak, coba ceritakan bagaimana cara Sari mendekati Bapak. Pak Budi bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak mungkin dia bilang ditawari layanan seharga 300.000 di pasar. Saat dia ragu-ragu, Bu Sari yang duluan bicara. Sama seperti biasanya. Nenek itu menghela napas dan mulai menjelaskan pada Pak Budi. Anak ini belakangan jadi aneh. Suaranya penuh kekhawatiran.
Mungkin karena stres gara-gara mantan suaminya. Pak Budi bertanya hati-hati. Maksudnya aneh bagaimana, Bu? Nenek itu menatap Bu Sari lalu berkata, dia memberikan tawaran aneh pada laki-laki. Ibu! Bu Sari panik dan mencoba menghentikan ibunya, tapi nenek itu terus bicara. Dia bilang akan memberikan sesuatu kalau diberi uang. Pak Budi akhirnya mulai paham situasinya. Jadi memang benar, maksudnya begitu, atau pikirannya makin rumit. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan apa-apa. Kalimat nenek selanjutnya membuat Pak Budi terkejut. Dia cuma bawa ke rumah kasih teh atau makanan lalu menyuruh mereka pulang. Wajah Bu Sari merah padam karena malu. Ibu kenapa bicara begitu? Ibu bicara fakta, Nak. Nenek itu kembali menoleh ke Pak Budi. Anak ini sangat kesepian. Pak Budi akhirnya mengerti situasi yang sebenarnya. Jadi Bu Sari pura-pura menggoda pria padahal aslinya dia cuma ingin ada teman untuk menghabiskan waktu. Tapi kenapa harus pakai cara itu? Kenapa ibu pakai cara pendekatan seperti itu? Tanya Pak Budi langsung pada Bu Sari. Bu Sari menunduk dan menjawab dengan suara pelan. Kalau cuma minta tolong ditemani tidak ada yang mau datang. Tapi kalau ditawari begitu mereka pasti mau datang. Mendengar itu, Pak Budi merasakan kesedihan yang mendalam. Seberapa kesepian dan putus asanya, dia sampai memilih jalan itu, nenek itu mengucapkan terima kasih pada Pak Budi. Tapi Bapak tetap menemani anak saya sampai akhir. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang lain? Tanya Pak Budi penasaran. Kebanyakan marah-marah dan langsung pergi setelah tahu situasinya, jawab nenek itu. Pak Budi menatap Bu Sari. Dia masih menunduk. Berapa banyak penolakan dan hinaan yang sudah dia terima, hati Pak Budi terasa sakit. Saat itu juga dia mengambil keputusan yang mengejutkan dirinya sendiri. Kalau boleh bisakah saya terus datang ke sini? Bu Sari dan ibunya menatap Pak Budi dengan terkejut. Benarkah ada harapan dalam suara Bu Sari? Pak Budi mengangguk. Kalau ibu takut sendirian, saya akan mampir sesekali. Mendengar itu, air mata menggenang di mata Bu Sari. Terima kasih banyak. Sejak hari itu, rutinitas Pak Budi berubah total. Setiap jam 6 sore, dia pergi ke rumah Bu Sari. Awalnya dia pikir itu cuma rasa kasihan, tapi lama-kelamaan perasaan lain mulai tumbuh. Aneh, kenapa aku jadi terus memikirkan dia Pak Budi tidak mengerti hatinya sendiri. Bu Sari pun berubah drastis dibanding awal pertemuan. Dia tidak lagi tampil menggoda atau memberi tawaran ambigu. Sebagai gantinya dia menyiapkan makan malam sederhana namun penuh ketulusan. Hari ini saya masak sayur asem, kata Bu Sari sambil tersenyum malu-malu. Senyum alaminya terlihat jauh lebih cantik daripada ekspresi menggoda saat pertama kali mereka bertemu. Tanpa sadar Pak Budi jadi sering memperhatikannya. Wajah tanpa riasan tebal terlihat lebih nyaman dan penampilannya dengan daster rumahan justru lebih menarik. Enak sekali, kata Pak Budi tulus. Rasanya hangat jauh berbeda dibanding mie instan yang biasa dia makan sendiri. Wajah Bu Sari berseri-seri. Benarkah katanya saya tidak pandai masak? Siapa yang bilang begitu? Tanya Pak Budi heran. Wajah Bu Sari mendadak murung. Mantan suami saya, suaranya mengecil. Pak Budi bisa membayangkan betapa banyak luka yang dia terima. Kata-kata itu pasti membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Seketika Pak Budi merasa marah. Dia tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa menghancurkan orang lain seperti itu. Orang itu salah besar, ini benar-benar enak. Mendengar pujian tulus, Pak Budi mata Bu Sari berkaca-kaca. Terima kasih, tidak pernah ada yang bicara begitu pada saya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Pak Budi terus memikirkan Bu Sari. Perasaan apa ini sepertinya bukan sekadar kasihan, tapi terlalu rumit untuk mencari jawabannya. Seminggu kemudian, bahaya yang sebenarnya datang. Saat Pak Budi sampai di rumah Bu Sari, pintu depannya rusak parah. Aneh, ada apa ini jantungnya berdegup kencang. Dia masuk dengan hati-hati dan melihat Bu Sari sedang meringkuk di sudut ruangan. Wajahnya memar dan bajunya robek. Bu Sari, Pak Budi bergegas menghampirinya. Melihat Pak Budi, Bu Sari menangis lega. Pak Budi, syukurlah. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Pak Budi gemetar menahan amarah. Sudah lama dia tidak merasakan emosi sekuat ini. Yanto datang dalam keadaan mabuk. Bu Sari menjelaskan dengan suara bergetar. Dia marah karena tahu Bapak datang setiap hari. Pak Budi merasa bersalah karena Bu Sari terluka gara-gara dirinya. Di saat yang sama amarahnya pada Yanto memuncak. Bagaimana bisa dia melakukan ini?
Kita harus ke rumah sakit, kata Pak Budi hendak memapah Bu Sari, tapi wanita itu menahan lengannya. Tidak usah, saya tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa, suara Pak Budi meninggi karena emosi. Dia sendiri kaget dengan reaksinya yang begitu keras. Bu Sari menggenggam tangan Pak Budi erat. Sungguh saya tidak apa-apa, karena ada Bapak di sini. Saat itu Pak Budi sadar. Dia tidak sekadar menolong Bu Sari. Aku menyukai wanita ini. Kesadaran itu mengejutkannya. Entah sejak kapan, Bu Sari sudah menjadi sosok istimewa baginya. Bu Sari, saat Pak Budi memanggil namanya Bu Sari menatap matanya. Perasaan yang tak terlukiskan kata-kata mengalir di antara mereka. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di pintu depan. Sari aku datang lagi. Itu suara Yanto. Kali ini terdengar lebih kasar dan berbahaya. Pak Budi menyembunyikan Bu Sari di belakangnya dan melangkah maju ke arah pintu. Kali ini aku harus menghentikannya. Tekad kuat muncul di hatinya. Yanto masuk ke dalam rumah. Pria berusia akhir 50-an itu sempoyongan karena mabuk, tapi tatapan matanya tajam dan berbahaya. Sedang apa kau di sini ya, teriak Yanto melihat Pak Budi. Apa yang kau lakukan dengan wanitaku? Pak Budi menjawab dengan tenang. Bu Sari bukan wanita Anda lagi, kalian sudah bercerai. Apa wajah Yanto mengerut marah? Beraninya orang asing. Saat Yanto hendak melayangkan tinju Pak Budi lebih dulu menahan lengannya. Meski berusia 50 tahun, tenaga Pak Budi masih kuat karena rajin berolahraga saat muda. Hentikan, suara Pak Budi penuh wibawa. Nada bicaranya tegas membuat dirinya sendiri terkejut. Yanto panik dan mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Pak Budi tidak lepas. Jangan ganggu orang ini lagi. Kau siapa berani ikut campur, teriak Yanto, tapi Pak Budi tak goyah. Saya orang yang akan melindungi Bu Sari. Mendengar itu, wajah Yanto makin bengis. Melindungi lucu sekali. Dia mencoba memukul Pak Budi dengan tangan satunya, tapi Pak Budi menghindar dengan cepat. Lalu dia memelintir lengan Yanto dan melumpuhkannya. Aduh, lepaskan, jerit Yanto. Pak Budi berkata dengan dingin, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Saya akan lapor polisi. Buktinya sudah cukup. Pintu rusak dan luka-luka di tubuh Bu Sari. Mendengar ancaman Pak Budi, nyali Yanto menciut. Dia tahu kalau polisi terlibat, dia yang akan rugi. Oke, aku mengerti. Yanto mengangkat tangan tanda menyerah. Begitu Pak Budi melepaskannya, Yanto lari terbirit-birit keluar rumah. Jangan kembali lagi, teriak Pak Budi ke arah punggungnya. Setelah langkah kaki Yanto benar-benar hilang, Pak Budi kembali pada Bu Sari. Wanita itu masih gemetar di sudut ruangan. Sekarang sudah aman, Pak Budi memeluknya dengan lembut. Bu Sari mulai menangis dalam pelukannya. Terima kasih banyak. Pak Budi juga tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Bu Sari, saya... Dia ragu sejenak, lalu Bu Sari menatap matanya. Saya juga menyukai Bapak. Saat mereka saling bertatapan, segalanya berubah. Kesalahpahaman dan kebingungan di awal telah sirna hanya menyisakan perasaan yang tulus. Pak Budi membelai wajah Bu Sari dengan hati-hati. Kulitnya terasa lembut dan hangat. Sekarang ibu tidak sendirian lagi. Air mata mengalir di pipi Bu Sari, tapi kali ini air mata bahagia. Pak Budi menyeka air mata itu dengan ibu jarinya. Bu Sari memejamkan mata sambil menempelkan pipinya ke tangan Pak Budi. Telapak tangan Pak Budi yang kasar terasa seperti hal terlembut di dunia baginya. Pak Budi, bisik Bu Sari memanggil namanya. Suaranya rendah dan basah. Pak Budi tanpa sadar mendekat. Dia bisa mencium wangi sabun yang lembut bercampur aroma khas tubuh Bu Sari. Wangi yang manis dan hangat. Saya juga sangat membutuhkan Bapak. Bu Sari meletakkan tangannya di dada Pak Budi, merasakan detak jantung pria itu yang berpacu cepat. Pak Budi melingkarkan lengannya di pinggang Bu Sari. Wanita itu pasrah sepenuhnya dalam pelukannya. Suhu tubuh mereka berbaur membuat udara di ruangan itu terasa panas. Pak Budi mengecup kening Bu Sari. Ciuman yang lembut dan hati-hati. Bu Sari menghela napas kecil dan luluh dalam pelukannya. Malam ini saya tidak mau ditinggal sendiri, bisik Bu Sari. Hati Pak Budi berdesir. Saya juga ingin tetap di sini bersamamu. Tatapan mata mereka menyiratkan segalanya, tidak perlu kata-kata lagi. 3 bulan berlalu. Setiap pagi Pak Budi pergi ke pasar bersama Bu Sari. Kini dia bukan lagi sekadar pelanggan, tapi pendamping hidup Bu Sari. Dia membantu berjualan di samping lapak sayur. Awalnya orang-orang pasar bergosip. Apa mereka benar-benar punya hubungan itu?
Akhirnya Sari ketemu orang baik ya. Tapi seiring waktu pandangan orang-orang berubah. Mereka bisa merasakan kasih sayang tulus dari cara Pak Budi dan Bu Sari bersikap satu sama lain. Senang melihat mereka. Ternyata cinta di usia tua itu indah ya. Kini lebih banyak tatapan iri yang tertuju pada mereka. Pak Budi merasa takjub dengan perubahan itu. Awalnya disalahpahami sebagai hubungan transaksional, tapi kini ada rasa bangga di hatinya. Bu Sari pun berubah total. Tidak ada lagi wajah putus asa atau tawaran ambigu, gantinya dia menunjukkan senyum cerah dan penuh percaya diri. Pak Budi Tomat ini bagaimana, tanya Bu Sari sambil mengangkat tomat segar dan tersenyum. Tawanya seolah mencerahkan seluruh pasar. Pak Budi tersenyum bahagia melihatnya. Ternyata seseorang bisa berubah seindah ini. Suatu sore Ibu Bu Sari datang ke pasar. "Sari, wajahmu sekarang cerah sekali," kata ibunya puas. "Ini berkat Pak Budi," jawab Bu Sari sambil menatap Pak Budi. Matanya penuh kasih sayang. Sang ibu berterima kasih pada Pak Budi. "Terima kasih banyak, Pak. Sudah lama sekali saya tidak melihat anak ini tertawa seperti itu." Pak Budi menjawab dengan rendah hati, "Justru saya yang hidupnya berubah berkat Bu Sari." Itu jujur dari hati. Dia sudah lepas dari rutinitas sepi hidup sendiri, dan kini setiap hari terasa dinanti-nantikan. Saat matahari terbenam, mereka pulang bersama. Sekarang Pak Budi tidak pulang ke rumahnya sendiri, tapi ke tempat tinggal mereka bersama. "Malam ini mau dimasakin apa?" tanya Bu Sari, tapi Pak Budi menggeleng. "Hari ini biar saya saja yang masak." "Benarkah?" "Iya, saya akan buatkan gulai sapi spesial." Kemampuan masak Pak Budi mengejutkan Bu Sari. Keterampilan yang dia pelajari selama hidup sendiri, kini berguna untuk membahagiakan wanitanya. Saat makan malam, Bu Sari bertanya dengan hati-hati, "Pak Budi, apa Bapak tidak menyesal saya dekati dengan cara seperti dulu?" Pak Budi berpikir sejenak. Tawaran mengejutkan hari itu, momen-momen membingungkan dan kebenaran yang perlahan terungkap. Sama sekali tidak jawabnya yakin. Kalau kita tidak bertemu dengan cara itu, mungkin kita tidak akan bersama sekarang kan? Senyum lega terukir di wajah Bu Sari. "Tapi maaf ya sudah menipu." "Bukan menipu, itu kan permintaan tolong." Pak Budi menggenggam tangan Bu Sari. "Hanya saja caranya agak unik." Keduanya tertawa bersama. Kini semua kejadian itu dianggap sebagai takdir berharga yang mempertemukan mereka. Malam itu sambil berbaring di tempat tidur, Pak Budi merenung. Ternyata hidup bisa berubah drastis seperti ini. 6 bulan lalu dia sudah terbiasa hidup sendiri. Dia pikir dia hidup tanpa mengenal rasa sepi. Tapi setelah bertemu Bu Sari, dia baru tahu apa itu kesepian yang sebenarnya dan apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Mendengar dengkuran halus Bu Sari di sampingnya, Pak Budi tersenyum. Terkadang pertemuan tak terduga memang bisa mengubah hidup. Keesokan paginya dalam perjalanan ke pasar, Bu Sari berkata, "Pak Budi, bagaimana kalau kita menikah?" Tawaran mendadak itu membuat Pak Budi kaget. "Benarkah?" "Iya, kita kan sudah tinggal bersama, saya ingin kita resmi jadi keluarga." Dada Pak Budi terasa hangat. "Baiklah, ayo kita menikah." Mereka berdua bergandengan tangan menuju pasar. Para pedagang di sekitar tersenyum melihat mereka. Mereka benar-benar serasi. Cinta itu indah meski sudah berumur ya. Pak Budi menyadari cinta sejati datang tanpa memandang usia atau cara. Dan itu bisa dimulai dengan cara paling istimewa, di momen yang paling tak terduga. Tawaran Rp300.000 dari Bu Sari bukanlah sekadar transaksi. Itu adalah sinyal dari dua jiwa yang kesepian untuk saling menemukan. Terkadang meminta tolong itu memalukan dan sulit, tapi saat kita memberanikan diri, mengulurkan tangan, keajaiban nyata bisa terjadi. Dan jika ada orang yang menyambut uluran tangan itu hidup, bisa dimulai kembali kapan saja. Kisah Pak Budi dan Bu Sari mengajarkan kita hal itu. Cinta dimulai di tempat yang paling tidak terduga, dengan cara yang paling tidak disangka-sangka. Tapi justru karena itulah cinta menjadi makin berharga dan indah. Cerita hari ini sampai di sini. Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, satu komentar saya menyimaknya, dari kalian akan menjadi semangat besar bagi saya. Terima kasih.